Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat nggih, untuk kelancaran ini saya off screen dulu untuk pertemuan kali ini karena Nggih. dari apa istilahnya internetnya juga agak kurang apa namanya lancar dan memang laptopnya sudah laptop lawas nggih, jadi suka nge-lag kalau dipakai on screen seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah join kembali, sudah meluangkan waktunya untuk kita sinkronus bersama pada pertemuan kali ini. Hmm. Eh, Sinkronus kedua setelah beberapa waktu yang lalu kita lakukan sinkronus. Nggih. Nggak kedengeran. Pertemuan kali ini coba kita pelajari. Ya. Halo, bisa Ya, Pak. didengar Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa kedengeran, Pak. Dengar Pak, enak Pak kedengarannya. Ya. Eh, Baik, nggih. Bagaimana ChatGPT itu secara legal, kemudian secara etis dimanfaatkan dalam riset akademik atau mungkin seringnya kita pada ranah ya aktualisasinya pada skripsi, begitu. Nah, eh, yang pertama memang ChatGPT ini, nggih, ChatGPT ini bisa dimanfaatkan pada ranah-ranah terbatas di akademik. Eh, karena sifatnya yang halusinasi, ada informasi-informasi yang kadang kalau tidak ditinjau ulang itu eh, sifatnya halusinasi atau kebenarannya masih dipertanyakan seperti itu. Maka kalau dalam pemanfaatan di ranah akademik, utamanya jika nanti Bapak Ibu mahasiswa itu ingin memanfaatkan untuk pembuatan skripsi, itu eh, jangan serta-merta hasil dari ChatGPT yang dari Bapak Ibu tuliskan promptnya itu di apa istilahnya, di copy semuanya mentah-mentah seperti itu. Nah, jadi lingkup batasannya di penelitian akademik atau di tulisan akademik atau skripsi itu biasanya eh, digunakan untuk menemukan dan memformulasikan topik penelitian yang pertama. Yang kemudian untuk merapikan data-data penelitian kita. Jadi ada data-data misalkan itu masih kurang rapi, bisa kita kopikan ke ChatGPT ya, atau misalkan Gemini juga, nggih. Itu kemudian kita tuliskan prompt untuk merapikan, itu juga bisa di ChatGPT atau Gemini-nya. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk membuat kerangka atau outline penulisan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat itu bisa digunakan untuk membantu kita atau penulis itu untuk melakukan editing atau penyuntingan. Jadi namanya juga manusia, nggih, Bapak Ibu. Kadang kita dalam mengetik itu mungkin ada satu dua kata yang typo atau salah menuliskan, nggih. Misalkan menuliskan bahasa itu cuman bahas seperti itu. Nah, itu ChatGPT bisa membantu kita untuk menyempurnakan atau memberitahu teks-teks mana yang secara penulisan itu kurang pas gitu, dan secara bahasa itu tidak baku, itu biasanya kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membantu menyempurnakannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, eh, kita bisa memanfaatkan ChatGPT itu untuk
melakukan review atau melakukan atau meminta feedback ya, untuk menilai naskah kita itu sejauh mana apa istilahnya kedalamannya, sejauh mana kebenarannya atau metodologinya sudah benar atau belum. Nah, kita bisa meminta untuk Chat GPT itu melakukan simulasi nggih, atau memberikan review alternatif sebenarnya nggih, alternatif review terhadap naskah yang kita buat. Mungkin lebih jelasnya kita bahas bersama-sama nggih. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi nggih, yang pertama tadi adalah yang boleh dilakukan itu untuk menemukan dan memformulasikan topik penelitian. Jadi misalkan ada seorang mahasiswa semester 7 atau semester tingkat akhir ingin menulis skripsi misalkan gitu, Bapak Ibu. Nah, tapi masih bingung untuk menentukan fokus penelitian. Nah, itu bisa kita menuliskan prompt, saya adalah mahasiswa tingkat akhir atau semester sekian, ya, dari jurusan yang Bapak Ibu jalani, misalkan PGMI atau RA, ya. Nah, kemudian berikan prompt selanjutnya, ya. Berikan saya beberapa ide topik penelitian yang relevan dengan penelitian dalam ranah madrasah ibtidaiyah atau RA itu tadi. Mohon maaf. Nah, kemudian setelah info-info ataupun informasi yang dihasilkan ChatGPT itu muncul, nah Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang itu bisa merepresentasikan kondisi-kondisi di sekolah Bapak Ibu. Misalkan kondisi-kondisi yang ada itu Bapak Ibu sudah formulasikan atau sudah didaftar, ya, sudah didata. Nah, kira-kira topik ataupun judul-judul yang diberikan ChatGPT itu paling apa ya? Paling mewakili dari permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu eh, list itu tadi yang mana. Ya, nanti setelahnya Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari judul yang muncul tersebut sesuai dengan data-data data-data sumber masalah ya, yang sudah Bapak Ibu kumpulkan seperti itu. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk menyiapkan dan merapikan data penelitian. Data penelitian itu sebagaimana kita tahu sumbernya atau metode untuk pengambilan datanya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin Bapak Ibu kadang menggunakan Google Form ya. Google Form atau mungkin eh, menggunakan angket juga bisa. Nah, kalau misalkan kasusnya di Google Form, kadang responden atau orang yang kita mintai untuk mengisi data kita itu eh, hasil isiannya kadang tidak seragam. Hasil isiannya kadang tidak seragam di Excel karena si data hasil Google Form itu biasanya langsung diarahkan ke Excel. Nah, kadang di Excel ini hasilnya itu tidak seragam. Nah, untuk mempercepat prosesnya, kita bisa eh, mengcopy data dari Excel yang tidak seragam ini tadi, kemudian kita kopikan ya, ke ChatGPT. Ya. Nah, kemudian meminta ChatGPT untuk merapikan dengan mengetikkan prompt misalkan, saya punya data hasil angket dengan kolom tanggal, tapi formatnya campur. Ya. Nah, ada yang DD itu tanggal terlebih dahulu, date, ya, date, month, year. Jadi campur antara tanggal dulu, bulan dulu, dan tahun dulu. Ada juga yang menuliskan bulan dulu, kemudian baru tanggal, dan baru yang terakhir adalah tahun. Nah,
itu bisa kita minta ChatGPT untuk merapikan data-data tersebut dengan dengan format yang kita kehendaki. Misalkan kita mau menghendaki formatnya yang mana, apakah yang pertama ataukah yang kedua. Nanti kita bisa mengetikkan prompt di setelahnya, mungkin tuliskan data sesuai dengan berdasarkan format yang kita kehendaki, misalkan berdasarkan format DD garing MM garing YY. Nah, nanti ChatGPT akan merapikan data kita berdasarkan prompt yang kita masukkan itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu membuat kerangka atau outline. Jadi misalkan kalau misalkan kita masih kesulitan atau kebingungan untuk menuliskan kerangka, ya. Misalkan yang ini biasanya seringkali akan akan banyak membantu untuk penulisan bab 2 atau tinjauan teori. Misalkan kita ingin menuliskan skripsi terkait dengan bukan literasi apa ya? Yang topik-topik terkait dengan ini Bapak Ibu mayoritas jurusannya nopo nggih? Di A5 niki. Maksudnya Gimana Pak? di madrasahnya atau pripun, Pak? Mboten yang PJJ nggih aninya di madrasahnya. Ngajarnya Oh, di RA atau di MI atau di nopo? MI beragam, Pak. Pak. Dari Ada MI, RA, MTS, Pak, SMP ada juga ada, ITS, SMA, Oh ada nggih. MA, beragam. Ya. MA Oh Pak. nggih. Nah, ada yang jadi eh, operator. misalnya oh nggih. Misalnya salah satu yang ingin yang umum itu biasanya ingin meningkatkan keaktifan siswa. Misalkan saya pilih salah satu topik terkait dengan hal tersebut. Nah, keaktifan siswa biasanya teori dasarnya terkait apa? Biasanya misalkan yang dipilih adalah keaktifan siswa itu yang dipilih kerangka teorinya itu misalkan kita bisa menuliskan langsung ya. Kita bisa menuliskan langsung kira-kira coba saya bukakan dulu ChatGPT kita. Nah, kita bisa menuliskan punten Bapak Ibu, suara saya sudah masih terdengar jelas? Jelas, Pak. Aman Pak, Jelas jelas. Pak, Jelas. aman. Aman, Pak. Masih Pak, jelas Pak, jelas. Aman, Pak. Oke, terima kasih. Jelas. Kalau untuk mencari kerangka berarti asumsi kita sudah kalau untuk outline tadi ya. Outline kita itu berarti kalau untuk diperuntukkan di bab 2 asumsi kita adalah kita sudah mempunyai judul yang jelas ya. Atau judul yang sudah disetujui oleh pembimbing misalkan. Nah, dari situ baru kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membantu kita memberikan saran terkait outline atau kerangka dari bab 2 yang ingin kita buat. Ya. Jadi sekali lagi ini alternatif ya, dari ChatGPT itu perlu hanya sebagai salah satu alternatif saja. Nah, misalkan buatkan outline, kita bisa menuliskan buatkan outline kerangka teori atau tinjauan pustaka dari judul
dari skripsi berjudul bla 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 ya. Berjudul misalkan nah, nah saya ya ini sebenarnya Bapak Ibu saya yakin sudah beberapa mungkin sudah memahami ya. Tapi coba kita praktekkan saja. Misalkan seorang mahasiswa itu mempunyai judul sebuah skripsi ya, sudah dimiliki dan sudah di asumsinya ya, sudah disetujui ya. Nah, kemudian judul tersebut adalah penerapan model pembelajaran kooperatif Think Per Share ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran tertentu ya, misalkan fikih di MI Nopo yang sesuai dengan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, misalkan ini buatkan online, buatkan outline tinjauan pustaka atau kerangka tinjauan pustaka dari skripsi berjudul, nah itu tadi. Nah, langsung kita enter saja atau diklik tombol tertentu. Nah, nanti otomatis si ChatGPT kita itu akan langsung menyarankan kerangka-kerangka yang diminta, ya, yang diminta. Nah, itu ada beberapa hal, nanti langsung ditunjukkan kalau misalkan terkait dengan model pembelajaran kooperatif, berarti yang pertama kita harus susun itu adalah terkait dengan metode pembelajaran kooperatif. Nah, baru kemudian masuk pada subbabnya, misalkan pengertiannya, terus kemudian landasan teori dari pembelajaran tersebut, kemudian prinsip-prinsipnya. Nah, kemudian yang subbab yang kedua adalah masuk pada Think Per Share-nya, ya, model pembelajaran kooperatif Think Per Share. Nah, misalkan yang ketiga adalah motivasi belajar, karena motivasi belajar itu tadi adalah yang ingin dicapai atau variabel Y-nya, ya, variabel yang ingin diteliti, variabel peubahnya. Nah, kemudian perlu juga setelahnya itu juga disinggung terkait dengan mata pelajarannya. Nah, itu. Nah, Nopo si ChatGPT itu pasti akan menunjukkan kerangka teori ataupun tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul yang sudah kita masukkan. Jadi kurang lebih prompt-nya adalah kita meminta untuk dari ChatGPT itu untuk membuatkan outline tinjauan pustaka dari judul yang sudah kita miliki seperti itu. Jadi kurang lebih nanti seperti itu. Nah, nopo si kegiatan ini atau
hal tersebut harapannya bisa memberikan alternatif, nggih, salah satu alternatif jika si Bapak Ibu atau mahasiswa itu masih kebingungan. Jadi harapannya itu membuka, nggih, membuka opsi, oh nanti kurang lebih itu loh yang akan dibahas di bab duanya, kurang lebih seperti itu. Nah itu untuk membuat kerangka. Nah kemudian yang selanjutnya itu untuk membantu untuk melakukan penyuntingan atau pengeditan dan penyempurnaan bahasa akademik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kadang namanya manusia, nggih, Bapak Ibu, kadang luput, terus kemudian lupa dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan ketikan yang kita buat itu banyak mengalami eh, lupa atau kemudian itu typo, nggih, salah mengetik dan lain sebagainya, sehingga kalau itu eh, cukup banyak, kadang itu nanti akan mempengaruhi penilaian dari para dewan penguji ataupun pembimbing. Nah, sehingga saya kira ChatGPT juga bisa membantu dalam hal eh, demikian. Gitu. Hanya jangan sampai itu tadi penyuntingannya eh, melakukan atau sampai merubah substansi dari hasil naskah yang sudah Bapak Ibu buat misalkan. Nah, jadi hanya sekedar pada penyempurnaan bahasa batasannya, ya. Jangan sampai kemudian si hasilnya itu mengubah misalkan struktur struktur nopo struktur apa ya, pemikirannya, gitu, atau kemudian itu sampai merubah makna dari naskah yang Bapak Ibu buat, sehingga memang hasilnya itu membutuhkan apa, membutuhkan tinjauan ulang dari eh, penelitinya atau dari pembuat naskahnya. Nah, misalkan ada seorang mahasiswa telah menulis laporan penelitian, ya, entah itu jurnal, entah itu skripsi, nggih. Nah, tapi yang bersangkutan ingin memperbaiki atau ingin sekedar mereview, nggih, mereview atau melihat sejauh mana kesalahan-kesalahan penulisan, ya, terutama dalam gaya bahasa akademiknya agar lebih layak untuk jurnal nasional ataupun untuk memenuhi syarat dari eh, apa, syarat standar dari skripsi yang telah ditentukan. Nah, kadang juga itu kesalahan baku, ya, kebakuan. Kadang kita agak terkecoh dalam pemilihan yang pemilihan baku, ya, kata-kata baku dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kadang itu juga karena kemiripannya, misalkan ada beberapa kata yang mirip-mirip, antara yang baku dan tidak baku. Misalkan apotek dengan apotik. Nah, itu seringkali kita memilih karena mungkin entah itu kita sudah terbiasa dengan itu, atau karena faktor-faktor lain, seringkali kita memilihnya itu yang tidak baku. Misalkan kalau apotek itu kan yang bagus sebenarnya apotik, yang pakai i. Nah, tapi kadang kita karena sesuatu hal itu, karena mungkin ketidaktahuan atau karena mungkin sudah eh, terbiasa menggunakan kata tersebut, sehingga ya enak saja menuliskan yang tidak baku. Misalkan memilih apotek, gitu, yang pakai e, padahal itu tidak bagus sebenarnya. Nah, dalam hal ini kita bisa meminta itu tadi bantuan dari ChatGPT untuk eh, apa, untuk memperbaiki susunan ataupun kata per kata dari naskah akademik yang telah kita buat.
Nah, misalkan kita bisa menyalin ya semua atau per paragraf, ya, atau per paragraf dari eh, baiknya saya kira per paragraf, nggih, Bapak Ibu, karena kalau misalkan itu eh, misalkan kita dalam satu subbab tadi kerangka teori, nggih, itu membuat beberapa paragraf. Nah, itu kalau misalkan nanti kita mau eh, cepet, mungkin kadang biasanya langsung dituliskan saja beberapa paragraf untuk dilakukan editing ya, editing oleh ChatGPT. Nah, kalau beberapa paragraf sekaligus, nanti takutnya itu akan mengubah struktur bahasanya atau struktur maknanya, ya. Nah, struktur maknanya. Jadi saya sarankan lakukan penyuntingan per paragraf, ya. Lakukan penyuntingan per paragraf untuk eh, melalui ChatGPT itu tadi. Misalkan kita bisa menyalin atau mengcopy dari satu paragraf, kemudian menuliskan prompt, tolong bantu perbaiki paragraf ini kata per kata, ya, kata per kata sesuai dengan gaya bahasa akademik ilmiah tanpa mengubah maknanya. Gunakan bahasa Indonesia formal. Misalkan kita tuliskan promptnya demikian, ya. Nah, kemudian hasilnya untuk memastikan, ya, itu kita bisa memeriksa kembali, ya, dan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan substansi dari hasil chat GPT tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita bisa meminta tolong ChatGPT itu untuk melakukan simulasi peer review, ya. Atau seolah-olah ChatGPT itu bertindak sebagai reviewer atau penilai, ya, penilai naskah. Nah, ini kita bisa melakukan, kalau di ChatGPT itu kan kita diberi keleluasaan untuk mengupload langsung satu file, ya. Nah, untuk satu file. Nah, misalkan kita bisa memilih attach, ya. Kita bisa memilih dokumen. Nah, tapi Bapak Ibu perlu login terlebih dahulu, ya. Perlu login terlebih dahulu karena ini saya tadi tidak login, ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin memanfaatkan eh, akses tersebut atau memanfaatkan eh, nopo memanfaatkan perintah tersebut atau fungsi tersebut itu bisa melakukan login terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian untuk promnya itu bisa menuliskan, berikan simulasi peer review, ya, seperti dari jurnal pendidikan Islam misalkan, ya. Nah, itu kalau misalkan konteksnya adalah untuk jurnal, berarti Bapak Ibu perlu melampirkan juga eh, format dari jurnal yang Bapak Ibu mau kirimkan. Nah, atau misalkan skripsi, ya, skripsi yang Bapak Ibu mau buat itu berarti eh, harus disesuaikan atau nanti perlu diupload juga atau diberitahukan juga formatnya, ya, formatnya yang eh, tempat kampus dari Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karena tentu setiap kampus atau institusi itu punya format skripsi yang berbeda-beda, ya. Ada yang normalnya kan setiap skripsi itu ada 5 bab, ya. Biasanya terdiri dari 5 bab. Ada bab 1 terkait dengan pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3-nya metode biasanya, nggih. Bab 4-nya pembahasan, bab 5-nya kesimpulan dan saran, bagian penutupnya. Nah, tapi ini tidak selamanya baku, nggih. Ada yang bisa 6
bab, ya ada yang mungkin cuma 4 bab saja dengan tentu saja variasi susunan dari tiap bab. Nah, jadi untuk memanfaatkan fungsi ini, Bapak Ibu berarti harus melampirkan format, ya, melampirkan format dari format skripsi yang dimiliki oleh kampus Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti hasilnya itu ChatGPT akan memberikan hasil tinjauan, ya, apa kira-kira yang perlu diperbaiki, apa yang kira-kira itu perlu diperkuat dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi hanya sebagai alternatif, ya, alternatif yang perlu dijadikan opsi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tadi disampaikan ada batasan-batasan tertentu atau ada hal-hal yang diperbolehkan dari fungsi-fungsi ChatGPT tersebut. Nah, untuk yang berseberangan atau ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, gitu, Bapak Ibu. Karena ini nanti malah kalau Bapak Ibu terobos atau tetap lakukan, itu nanti akan justru merepotkan, ya, di kemudian hari misalkan. Nah, misalkan yang pertama adalah menggunakan ChatGPT itu untuk menulis keseluruhan naskah, ya. Nah, sudah minta untuk menulis keseluruhan, terus kemudian tidak dilakukan peninjauan ulang, ya. Tidak dilakukan peninjauan lebih jauh oleh Bapak Ibu, langsung terabas copy paste begitu ke naskah Bapak Ibu. Jadi dari hasil keabsahannya pun juga nanti rendah, terus kemudian kevalitan datanya juga nanti juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di kemudian hari itu mungkin kalau ada orang yang iseng, bisa saja nanti filenya di filenya dikulik, nih. Oh, ini ternyata hasilnya kok banyak AI-nya. Nah, itu nanti bisa diperdebatkan nanti. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga jangan mengandalkan ChatGPT itu untuk membuat referensi atau daftar pustaka, ya. Nah, misalkan Bapak Ibu misalkan, ya, ada kondisi-kondisi memang ChatGPT itu bisa menampilkan Nah, misalkan kalau iseng itu buatkan daftar pustaka berdasarkan judul di atas. Nah, kalau disuruh untuk seperti ini, nah ada kemungkinan ChatGPT itu juga menghasilkan sumber referensi, tapi kadang daftar yang muncul ini sebenarnya tidak tersedia, ya. Nah, tidak seluruhnya tersedia. Nah, misalkan kita contoh ini. Jadi kadang tersedia dan kadang tidak tersedia. Nah, ini karena mereka ya ketika disuruh ya sudah apa istilahnya manut saja, mereka ya menuliskan apa yang kita minta, ya. Tapi itu tadi halusinasi mereka, tidak seluruhnya itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Misalkan ini, nah moga-moga ada. Nah ini Agus Supriyono-nya ada, tapi kemudian judulnya ini tidak sesuai. Jadi si Agus Supriyono itu ini ada ternyata, ya. Agus Supriyono teori dan aplikasi baik, ada ini.
pas ada nih. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini bisa, hanya nanti mungkin kita harus meninjau ulang. Ya. Misalkan kita bisa mengambil judulnya ini. Nah, kemudian kita eh, di blog seperti ini, baru kemudian cari di Google. Kira-kira ini tersedia tidak si buku yang ditampilkan atau disarankan oleh ChatGPT. Nah, baru kemudian kita bisa mengkonfirmasi bahwa ini bisa dimasukkan sebagai sumber referensi atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi ada dua ini yang setidaknya atau hendaknya Bapak Ibu hindari. Jadi yang pertama adalah menyalin, ya, menyalin secara keseluruhan teks-teks yang dihasilkan atau disarankan ChatGPT tanpa mengecek terlebih dahulu. Jadi mohon setiap yang disarankan ya, dari ChatGPT itu diverifikasi terlebih dahulu atau ditinjau ulang terlebih dahulu. Bisa melalui Google atau bisa kita membaca buku-buku yang relevan. Nah, yang paling enak memang ya kita ketikkan ulang si hasil transkripsi atau hasil teks yang disarankan atau yang muncul di ChatGPT itu ke Google ya. Nah, kemudian kita pelajari lagi ya, tapi ini memang membutuhkan waktu lebih ya. Walaupun memang secara secara perbandingan ketika dibandingkan dengan kita membaca buku satu persatu itu tetap memang lebih cepat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangan mengandalkan 100% ChatGPT untuk membuat referensi tadi atau daftar pustaka. Jadi seperti yang di atas tadi, kita tetap perlu melakukan verifikasi dari referensi yang disarankan oleh ChatGPT itu tadi atas judul yang telah kita miliki. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menyingkat waktu karena tadi saya berikan beberapa soal pilihan ganda, jadi nanti waktu yang tersisa bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengerjakan soal. Soal tadi sebagian besar atau seluruhnya, seluruhnya dari sesuai dengan yang saya buatkan PPT-nya itu tadi, atau berdasarkan PPT yang saya buatkan ini. Sebelum akhiri, tapi ada yang perlu ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Saya Pak, mungkin ada pertanyaan sedikit yang Monggo. mungkin ini juga bisa untuk semua teman-teman. Misalnya nanti pada ini kan kita sudah semester 7 Pak Nggih. Dan sebentar Iya. lagi saat nanti munakosah atau sidang skripsi misalnya Pak Nggih, sama pembimbing atau penguji itu ditanya seperti ini ambil dari EA atau tidak seperti itu. Nah, itu jawaban akademik kita itu gimana Pak, yang etis atau mungkin itu bisa diterima atau tidak bisa disangkal oleh pembimbing atau penguji Pak. Ini kan pasti ini Oh, sebagian besar iya, juga iya, pakai gitu Pak. Terima kasih Pak iya, dosen. iya, sami-sami. Ya itu tadi Bu, memang pemanfaatan AI atau ChatGPT itu kan eh, tidak bisa dipungkiri, nggih. Tetapi memang AI ini bisa dimanfaatkan dengan batasan-batasan tertentu. Nah, disampaikan saja nanti kalau misalkan ini pakai AI atau enggak. Jawab aja dengan tegas pakai, tapi ini saya eh, verifikasi ulang dengan tinjauan-tinjauan yang valid misalkan. Ini saya cari ulang di Google misalkan. Oh, ini ternyata data yang disampaikan oleh ChatGPT itu valid seperti itu. Atau memang tertuliskan sesuai dengan sumber yang valid misalkan. Misalkan seperti itu. Atau saya tinjau ulang di buku. Di buku ini ternyata
sesuai dengan yang disampaikan ChatGPT. Begitu bisa, Bu? Begitu Pak Nggih. Nggih. Jadi kita tidak perlu menyangkal kalau kita menggunakan AI atau ChatGPT Nggih. begitu Betul, tidak perlu menyangka karena itu memang salah satu kemajuan teknologi. Tapi nggih, sekali lagi memang kita tidak bisa serta-merta mempercayakan semuanya pada AI atau ChatGPT ini. Jadi sampaikan saja, saya memang menggunakan, tapi hasil dari ChatGPT itu atau AI itu saya verifikasi lebih lanjut dengan dari buku atau misalkan dari jurnal atau misalkan dari informasi Google. Itu diverifikasi. Nah, dan Bapak Ibu bisa menunjukkan buktinya. Nah, itu yang penting ya. Bisa menunjukkan buktinya itu saya kira sudah tidak bisa komentar lagi misalkan seperti itu si pembimbingnya atau penguji. Begitu, Bu. Nggih. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang Nggih, lain. nggih, monggo. Berarti Ya, gini, Desain ya. Untuk pembuatan skripsi itu tetap menggunakan GPT dan kita untuk menyempurnakannya tetap menggunakan buku gitu Pak ya. Idealnya seperti itu, Pak. Ya, Nggih, ya. Pak Saiku nggih. Idealnya seperti itu. Berarti kita tetap istilahnya intinya itu tetap dipelajari skripsi kita, tidak langsung distorkan gitulah intinya kita Pak ya. Betul, nggih, kados niku. Betul. Terima kasih Pak Dosen ya. Nggih, sami-sami. Monggo Pak Kadang-kadang Yasin. cerdas Pak ya ini. Nggih. Gimana, Pak? Monggo Pak Yasin selanjutnya. Monggo, barangkali ada yang lain? Tuh, Pak Pak Yasin Yasin sepertinya angkat tangan. Silahkan Pak Yasin. terpental kayaknya Nggih, Pak monggo Yasin ini. silakan. Kayaknya nggih. Badannya kan agak kurus jadi gampang terpental. Ya, ya. Sangat menarik ini. Bebannya kurang. Masih jadi hal yang ini Pak sepertinya Pak skripsi ini masih tabu sih bukan tabu tapi sebuah apa ya. Begitulah Pak. Ya, biasa kebanyakan filosofi ya itu. Jadi baik Pak Nggih, dosen. kadang ya karena mungkin banyak yang belum menyampaikan secara detail nggih, batasannya penggunaan AI ini di mana. ya, Kadang langsung menyimpulkan oh ini nggak bisa ya, tanpa memberikan penjelasan batasannya di mana bisa tidak bisa. Nah, Nah, mungkin ini nggih seperti halnya kalkulator ya Bapak Ibu. Tentu kan kita kalau misalkan Bapak Ibu memberikan perintah ke siswa itu jangan gunakan kalkulator ketika ulangan. Nah, singkat gitu aja tanpa mungkin memberikan penjelasan lebih jauh itu kenapa kok kita tidak memperbolehkan siswa menggunakan kalkulator. Atau kalau yang dalam waktu yang tidak lama itu ya Google itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada yang lebih mutakhir lagi ya AI ini. Nah, saya kira setiap teknologi itu perlu kita eh, secara bijak dalam penggunaannya. Gitu. Nah, karena ini namanya teknologi, tentu kita tidak bisa serta-merta meninggalkan kemajuan teknologi. Tapi hendaknya ya kita apa namanya menyatu di situ dengan tetap menggunakan batasan-batasan tertentu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. baik Pak Silahkan. dosen izin bertanya. Oke, monggo silakan. Mohon maaf tadi karena sinyal tidak stabil jadi gampang putus-putus Pak dosen. Baik Oke. pertanyaan saya Pak dosen, saya ini memiliki keterbatasan dalam membuat kalimat istilah. Maksudnya merangkai kalimat-kalimat ilmiah menjadi kalimat yang layak untuk dibaca seperti itu Pak dosen. Karena hal itu saya memanfaatkan AI untuk membantu saya dalam merangkai kalimat-kalimat tersebut. Pertanyaannya,
apabila itu saya aplikasikan dalam pembuatan skripsi, apakah hasil skripsinya itu akan terdeteksi oleh aplikasi AI yang mungkin akan disediakan bagi penguji nantinya. Seperti itu Pak dosen. Dan Yeah. yang kedua, kalau boleh tahu, sebatas mana sih cara pemeriksaan AI itu dalam mendeteksi kalimat-kalimat istilah tersebut? Apakah dapat terdeteksi karena kalimatnya itu tidak mengandung kohesi dan koheren, ataukah memang kalimatnya terlalu bagus, terlalu sempurna, jadi bisa diklaim sebagai kalimat AI? Baik, Pak dosen, mungkin dua itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yeah. Yeah, matur nuwun Pak Yasin ya. Nah, saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua itu kan terkait dengan teknis yang dimiliki oleh detektor AI itu sendiri, nggih, Pak. Siap, betul, Pak. Nggih, karena itu sangat teknis sekali, nggih. Dan itu pastinya yang bisa menjelaskan lebih jauh itu ya ahli yang di bidang informatika mungkin atau yang di bidang coding. Nah, karena terkait dengan cara kerja detektor AI itu. Nah, secara detail saya tidak bisa menjelaskan karena itu mungkin teknis yang keilmuannya sangat tinggi sekali, gitu. Sehingga sampai sekarang cara kerja AI itu, cara kerja detektor AI itu bagaimana kok bisa itu bisa mendeteksi tulisan kita itu hasil dari AI atau bukan. Nah, karena memang dari masing-masing detektor AI itu kadang juga hasilnya apa nggih? Kadang ya ada satu detektor AI itu bisa menghasilkan tinggi untuk naskah kita ya. Si prosentase si buatan AI-nya ya. Ada juga kadang yang itu dengan naskah yang sama itu menghasilkan menghasilkan persentase yang kecil ya dari si campur tangan AI itu. Jadi nah itu yang mungkin itu masih menjadi perdebatan ya. Sebenarnya cara detektor AI itu cara kerjanya seperti apa ya. Nah itu, dan karena saya bukan orang yang di bidang informatika, tentu saya tidak bisa menjelaskan apakah itu berdasarkan koherensi dari tiap kalimat yang dihasilkan oleh si AI atau ChatGPT atau seperti apa itu. Secara teknis saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Hanya itu biasanya untuk meminimalisir itu bisa kita humanize. Humanize itu berarti dimanusiakan tanda kutipnya si kata-kata dari si AI itu dengan misalkan kita mengganti kalimat pasif yang dihasilkan oleh AI itu menjadi kalimat aktif dengan mengganti kata per kata atau beberapa kata dari si yang dihasilkan AI itu dengan sinonimnya misalkan seperti itu. Nah itu beberapa trik itu bisa mengurangi prosentase dari deteksi dari hasil detektor AI itu. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yang pertama nggih, pertanyaan pertama tadi ya, napa Pak? Ngapunten. Apabila nggih, saya ingat napa itu kemampuan untuk menulis nggih. Menulis dengan bahasa akademik. Nah, itu saya kira juga menjadi salah satu yang bisa kita manfaatkan, Pak. Nah, di poin yang keempat ini kan ada opsi untuk penyuntingan dan penyempurnaan bahasa akademik. Nah, kita bisa memanfaatkan di situ, misalkan dari
dari bahasa yang sudah kita buat, misalkan kita untuk paragraf akademik itu biasanya antara, ya ini sebenarnya tidak ada hukum yang baku ya, tapi biasanya paragraf akademik atau skripsi itu antara 4 kalimat ya, setiap paragraf itu 4 kalimat sampai kemudian 3 sampai 5 lah setiap paragrafnya itu. Nah, yang belum terbiasa biasanya mentok nih. Membuat 3 kalimat aja susah. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan ChatGPT misalkan. Misalkan kita bisa menuliskan prompt, coba ini ada ya, contoh. Kita bisa menuliskan prompt, misalkan panjangkan paragraf ini menjadi 5 kalimat misalkan. Kita bisa menyuruh ChatGPT itu demikian dengan bahasa akademik yang formal gitu. Misalkan kita bisa menuliskan promptnya demikian untuk membantu menyempurnakan kalimat atau bahasa akademik yang sudah kita buat sebelumnya itu tadi. Nah, itu nanti ChatGPT sebisa mungkin akan menyempurnakan bahasa atau naskah yang kita miliki, Pak. Nah, tapi setelahnya mohon nanti ditinjau ulang ya, karena yang utamanya adalah jangan terlalu pendek ya paragraf yang kita miliki. Tapi ya itu tadi ada potensi naskah yang dihasilkan oleh ChatGPT itu tadi akan terdeteksi oleh detektor. Jadi coba kita edit ulang ya, edit kecil-kecilan supaya itu nanti tidak terbaca sebagai hasil AI. Paling begitu Pak. Jadi bisa dimanfaatkan ini si ChatGPT untuk memperbarui naskah akademik kita. Misalkan kita belum puas tadi ya, merasa bahasanya belum bahasa skripsi istilahnya begitu, atau belum bahasa ilmiah lah, kurang lebih begitu Pak Yasin. Oke, terima kasih Pak dosen, sangat membantu sekali bagi saya. Oke, sami-sami. Oke, mungkin itu dulu ya, atau ada yang lain? Oke, Pak dosen. Oke, cekap nggih. Untuk hari ini cekap. Mohon nanti Ada di LM. yang di ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin sebelum mengakhiri, saya tadi belum ngabsen, sebentar. Oke Pak, di absen langsung Pak. Yang paling buruk adalah penirtilan. Sehingga di antara penangkap umur dan penirtilan itu tidak ada lalu juga kita selama. Ya, itu. Iya. Semester 7 ini jarang ngantuk ya ini Lul. Biasanya ngantuk kalau buatkan kopi. Ini persiapan minumnya. Masa jam segini ngantuk? Kalau ada yang ngantuk sembor atau disiram. Ini kan waktu kue lula atau ya Umri, sebenarnya jam segini. Kue lula, kalalah. Menunggu ya waktu saya ikut cari kopi Sesuai dapat sesuai.
Halo. Oh, Yai Mustafa lagi nongol iki. Kopi ini diketon. Monggo, Yang Yai top. Saiko tak tunggu di babat. Aku gak seneng kopi, senengnya nyusu. Jangan lupa. Iya, orang tua. Sebenarnya kopi sama susu itu hangat mana toh? Hangatan teh. Lebih hangat lagi kalau kenal pot, Pak. Ya, itu. Apalagi kena kopiah merah. Panas. Yang nggak pernah ada apa panasnya itu kopi. Nah, Kopi di sehingga mana-mana kalau rasanya. beli kopi pasti kopi hitam itu nggak ada kopi panas. Oh iya, betul. Oke, ngapunten Bapak Ibu, saya absen dulu nggih. Oke, Iya, iya, Pak. Ibu Iya, Pak. Ulfa Zuhroh. Sakit Bapak izin. Oh nggih, izin. Sakit nggih. Iya, sakit, Pak. Sakit Pak. Sakit, Pak. Pak Abdul Ghafur. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Selalu Ibu beliau Midakun Pak. Fadila. Bumida, Bumida. Hadir nggih? Bu Ida lagi sibuk di masak dapur ya. di pondok Pak. Oh nggih. Bu Pak, Nining. ada. Bu Nining Indriani ada. Pak Asyuri. Asuri Sulteng ada. Tadi ada tadi. Asuri Sulteng ada. Hadir. Pak Syaiku. Hadir, Pak, hadir. Pak Fakih. Fakihudin, Pak Fakihudin. Tidak ada. Tidak ada. Goib Pak. Oke. Pak Abud. Pak Abud Tidak kemarin ada. kemah kemarin tapi Masih kemah. Goib. Apa? Tapi saya share screen dulu. Kemudian Ibu Umi. Tidak ada. Tidak ada. Pak. KO Pak, KO. Pak Febri. Pak Febri Koiri. Ada. Iya. Pak Maulana. Maulana Latif. Tidak ada ya. Ada nggih. Pak Nailul. Nailul Hadir, Ansori. Pak, hadir. Ada Pak Hos, Pak. Bu Eka Yuliana. Ada. Iya. Ana kok ada tapi laki yang ngomong. Ada nama mboten? Ada atau tidak ini Bu Eka Yuliana? Ada. Eka Yuliana Halim. Oh, nggih. Belakang Bu boleh Nur Pak. Hasanah. Goibah. Nggih. Oh, memang ada dua nggih Pak Asyuri nggih. Nggih. Iya, ada dua, Pak. Yang ada Sulteng, Pak. Oh, nggih. Pak Sayed. Pak Sayed ada. Bulus. Salam. Pak Sayed. Tidak ada, Pak. Ya, ada. Ada, Pak. Oh, ada nggih. Nggih. Pak Anwar. Hadir, Pak. Nggih. Pak Abdul Mufid. Nggak ada. Oh, Pak Mufid nggak ada. Pak Almutadir. Ada, hadir. Nggih. Bu Yulianti. Hadir, Pak. Nggih. Pak Ahmad Farid. Tidak. Hadir. Ada ya? Ada. Wonten nggih. Ada. Pak Ilham. Ada. Nggih. Pak napa Bu niki Umri?
Bu, Oh, Bu Bu, Mri, Pak, Bu. Bu Pak. Bu Pak Uji Bu. Pak. Bu Umri. Hadir, Pak, hadir. Jahil, jahil. Nggih. Bu Haji Hadir, Umri. Pak Asikin nggih hadir nggih. Pak Umri. Hadir, Pak, Serius itu hadir, Pak. hadir. hadir. Kerudung saya Nggih. itu kelupaan, Pak. Pak Asikin. Hadir, Pak, hadir. Pak Nggih. Hadir, Pak, Ada hadir. oh ada hadir nggih nggih. Pak Abdul Kohar. Pak Kohar apa lagi guguy. Nggak ada, Pak. Oh nggih. Ada, Goib. ada, Nggih. ada. Pak Fakhrul Rozi, Muhammad Fakhrul Rozi. Hadir, Pak, hadir. Nggih, Bu Inayati. Ya Pak. Nggih. Pak Yoni Tri. Pak, hadir. Nggih. Pak Dede Darmawan. Ada Pak. Dan nggih. Ibu Ada. Mahmuda. Bu Mamta nggak ada. Hadir, Pak. Oh, Hadir. hadir. Bu Siti Nurul. Siti Nurul Nur Aini. Nggak ada. Tidak hadir nggih, Alfa nggih. Nggih. Tidak ada. Ibu Putri Ada. Wulandari. Sakit, Pak. Oh, Hadir. Oh. Hadir. Supriyatna, Pak Supriyatna. Hadir, Pak. Hadir. Nggih. Hadir. Pak Zainal Mustafa. Hadir, Ngopi Pak, Pak. ngopi. Hadir, hadir. Nggih. Pak Jeffrey Den. Pak, hadir. Pak Mancing, Pak hadir Jeffrey nggih. mancing. Hadir. Pak Saiful. Ada Pak. Nggih, Pak Daryana. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Ada Ibu Pak. Robi Siti. Hadir, Pak. Nggih. Pak Ali Muhbibi. Nggak Pak ada. Ali Muhbibi. Aku lagi toh, suami toh. Awak kakak. Alfa nggih, Pak Nggak Ali. ada, nggih. Nggih. Bu Ika. Hadir, Pak. Nggih, hadir. Pak Ika Mujib. ada. Hadir, Pak Mujib, hadir, Pak. Nggih. Bu Ika Apriliati. Hadir no mboten? Nggak ada. Tidak ada nggih. Pak Dede. Nggak ada. Tidak ada. Nggih. Pak Muhammad Dayan. Hadir. Nggih. Hadir pada saat. Nggih, siap. Pak Muhammad Yasin Yusuf. Ada. Nggih, yang Hadir, tadi Pak. nggih. Hadir. Bu Siti Nur Afifah, wonten. Pak Ahmad Ainul Azhar. Hadir, Pak. Nggih. Baik. Hadir. Pak, Mak. Nggih, begitu Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini harapannya kita bisa melanjutkan pembahasan terkait pada minggu berikutnya. Sekian, terima kasih perhatiannya dan selamat berakhir pekan, nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.